Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini dan juga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Adakah yang teman kalian tidak hadir di sini? Coba Bu Umi presensi dulu ya sebentar. Oke, alhamdulillah lengkap dan semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembahasan mengenai materi yang baru, nah di sini Bumi akan membahas atau mereview ulang mengenai materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, Najma. Oke, Najma, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Oke, betul. Kita mempelajari tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan yang berupa barang. Nah, kita belajar mengenai macam-macam barang. Nah, kemarin macam-macam barang atau alat pemuas kebutuhan yang berupa barang itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Coba, Laila, ada berapa? Betul, ada 5. Jadi di sini klasifikasinya ada 5. Apa saja? Hardika, apa saja Hardika? Oke, menurut intensitasnya, Bu. Betul, intensitas. Kemudian yang kedua, ayo ada apa lagi? Betul, berdasarkan waktunya. Ketiga, berdasarkan subjeknya, betul. Kemudian yang keempat, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, betul. Hubungan dengan barang lain. Kemudian yang terakhir, berdasarkan apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Berdasarkan? Betul. Cara memperolehnya. Oke. Jadi macam-macam barang ya yang minggu lalu kita pelajari, klasifikasinya ada 5, ada berdasarkan intensitas, waktu, subjek, hubungan dengan barang lain, dan juga dengan bagaimana cara memperoleh barang tersebut. Nah, barang-barang inilah disebut sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi ini disebut sebagai alat pemuas kebutuhan. Gitu. Nah, oke, ini adalah materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, sekarang Bu Umi ingin bertanya, kalian sebagai manusia, kita, nah Bu Umi juga ya, nah kita sebagai manusia, nah itu pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Setiap individu pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Bahkan ada juga yang kelompok ya. Setiap kelompok ataupun keluarga, nah pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Gitu. Nah, sekarang yang akan Bu Umi tanyakan adalah apa saja kebutuhan yang kalian butuhkan nah, sebagai seorang pelajar. Nah, kebutuhan apa saja yang harus kalian penuhi sebagai seorang pelajar? Coba, Monik, apa saja Monik? Kebutuhan pelajar. Oke, bisa membeli buku. Kemudian kedua, alat tulis, Bu. Oke, betul. Kemudian, apalagi? Di tengah pandemi seperti ini ya, kalian butuh yang namanya kuota. Oke, karena untuk pembelajaran daring. Nah, ini juga termasuk kebutuhan pelajar saat ini ya. Oke, kemudian ada lagi nggak?
Oke, 4 dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar. Nah, ada lagi, apa saja kebutuhan kalian sebagai seorang anak remaja? Nah, karena selain kalian ini sebagai pelajar, nah kalian ini juga masih menjadi anak remaja. Nah, pasti juga punya kebutuhan. Apa saja kebutuhan kalian sebagai anak remaja? Coba Laila. Bisa kalian tuliskan di kolom chat juga. Oke, ini ada yang menuliskan di kolom chat. Oke, skincare, Bu. Oke. Nah, kalian sudah di usia remaja ya, sudah butuh yang namanya perawatan atau skincare. Nah, itu perawatan. Kemudian, yang kedua, butuh apa lagi sebagai remaja? Baju. Oke, kita tulis baju. Kemudian, apa lagi? Oh, untuk refreshing, Bu. Refreshing. Dan lain-lain. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang kalian butuhkan. Baik kebutuhan sebagai pelajar maupun kebutuhan sebagai seorang anak remaja. Nah, apa yang kalian perlukan untuk memenuhi kebutuhan ini? Kebutuhan semua ini? Apa yang kalian butuhkan? Betul. Jadi yang kalian butuhkan itu adalah harus punya modal ya. Nah, modal di sini dalam artian uang. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan kalian, untuk bisa memenuhi kebutuhan ini. Nah, dari mana kalian bisa mendapatkan uang ini? Karena kalian masih seorang pelajar, nah maka kalian mendapatkannya dari orang tua. Oke, nah sekarang Bu Umi yang ingin Bu Umi tanyakan berikutnya yaitu berapa uang yang kalian terima dari orang tua kalian? Rata-rata. Nah, rata-rata uang yang kalian terima. Oke, Najma nih 1 minggu 100.000. Oke. Oh, ada juga Monik 1 minggu 150. Oke, Hardika 150. Oke. Nah, kita buat rata-rata saja. Dimisalkan atau rata-rata pendapatan bukan pendapatan ya, uang jajan yang kalian terima dari orang tua 1 minggu itu sebesar misal 150.000. Nah, dengan uang 150.000 ini, apakah kalian bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang anak remaja? Apakah 150.000 ini bisa mencukupi semua kebutuhan itu dalam 1 minggu? Misal untuk jajan juga ya di sini ya, kalian sebagai anak remaja nih. Nah, misal untuk jajan. Nah, apakah mencukupi? Oke, silahkan. Oh, banyak yang bilang tidak ya ternyata ya. 150 untuk 1 minggu ini pada tidak cukup ya untuk anak zaman sekarang ya. Oke. Nah, misal 100 kalian punya modal nih, punya uang 150. Kemudian dihadapkan dengan kebutuhan kalian yang bermacam-macam ini. Nah, dibutuhkan dengan kebutuhan kalian yang bermacam-macam. Nah, kemudian apakah uang tersebut ini mencukupi? Nah, ternyata jawaban kalian tidak. Dengan uang 150 ini kebutuhan saya pasti ada aja Bu yang tidak terpenuhi. Atau kurang istilahnya. Kalian minta, mungkin ada yang minta lagi ke orang tua, minta tambah ya. Nah, oke. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan ketika kalian dihadapkan dengan kebutuhanmu yang sangat banyak ini, tetapi modal atau uang yang kalian miliki ini terbatas. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalian misal membutuhkan nih semuanya nih. Kita harus beli buku, beli alat tulis, beli kuota, skincare juga habis, kemudian ingin beli baju juga,
kemudian ingin refreshing, kemudian ingin jajan, ingin kulineran. Nah, tetapi uang hanya 150.000. Nah, ini bagaimana cara kalian atau apa yang kalian lakukan ketika kalian dihadapkan pada situasi yang seperti ini? Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, betul. Nah, ini Bu Umi ternotis dengan jawaban dari Alia ya. Nah, mendahulukan kebutuhan yang penting dulu, Bu. Nah, oke. Kemudian, oh ada juga yang membuat daftar kebutuhan. Oke, bagus. Oke. Nah, berarti dari jawaban kalian, Bu Umi simpulkan ya, ketika kalian dihadapkan dengan kebutuhan yang banyak, kemudian modal kalian atau uang kalian yang kalian miliki hanya bisa dikatakan terbatas. Nah, yang perlu kalian lakukan, ini Bu Umi clear dulu ya. Nah, Bu Umi tulis. Ketika sumber daya atau bisa dikatakan modal deh, modal kita terbatas, kemudian dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan, nah, yang kalian lakukan adalah, belum disimpulkan ya, tadi Alia menjawab, mendahulukan kebutuhan yang mendesak, Bu. Kebutuhan yang mendesak, betul. Kemudian yang kedua, ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, ada juga tadi yang membuat daftar kebutuhan. Oke. Kemudian ada juga, bentar, Bu Umi buka chat lagi ya. Oke, ada juga yang menunda dulu pemenuhan kebutuhan yang tidak penting. Kebutuhan yang bisa ditunda gitu ya. Nah, oke. Jadi ketika yang kalian alami ini ya, selama ini ya, kalian juga harus menyisihkan uang untuk ditabung misal karena kalian ingin membeli sesuatu, kemudian dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kalian penuhi, beli kuota, kemudian jajan, refreshing, kemudian harus beli skincare, baju, dan lain sebagainya, kebutuhan kalian yang banyak tadi itu. Tapi sumber daya atau modal yang kalian miliki itu terbatas, nah ternyata ketika dihadapkan dengan situasi itu, yang kalian lakukan adalah seperti ini, yang sudah Bu Umi simpulkan dari jawaban kalian tadi ya, mendahulukan kebutuhan yang mendesak, kemudian membuat daftar kebutuhan, dan juga menunda kebutuhan-kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Nah, ini cara-cara yang kalian lakukan ini sudah tepat atau sudah betul. Jadi ketika sumber daya terbatas, nah ini inti masalah dari ekonomi ya. Inti masalah ekonomi. Nah, apa jadi intinya? Inti masalah ekonomi? Ada yang bisa menyimpulkan nggak inti masalah ekonomi? Nah, inti masalah ekonomi, ya betul. Jadi kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ini adalah inti dari masalah ekonomi.
di mana kebutuhan kita itu tidak terbatas. Pasti ada saja yang kita butuhkan, tetapi sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas tadi. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, jawaban kalian ini sudah betul. Nah, jadi Bu Mi simpulkan bahwa yang perlu kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan kebutuhan yang banyak, tapi sumber daya terbatas, nah kita membutuhkan yang namanya skala prioritas. Nah, jadi ini. Dalam memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas itu tadi, nah alangkah baiknya kita menyusun yang namanya skala prioritas. Nah, jadi agar setiap kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, maka manusia itu ini harus membuat yang namanya skala prioritas. Nah, jadi apa itu Bu skala prioritas? Nah, oke, coba dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, nah, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan atau menggambarkan apa itu skala prioritas? Oke, Freda, coba. Menurut Freda, dari pertanyaan-pertanyaan sudah Bu Umi berikan kepada kalian tadi, nah coba simpulkan apa itu skala prioritas. Oke. Oke, betul. Skala prioritas adalah susunan kebutuhan, Bu. Yang kita butuhkan, betul. Atau daftar kebutuhan yang kita butuhkan. Oke, betul. Nah, di sini Bu Mi simpulkan dari jawaban kalian. Oke. Yang dimaksud dengan skala prioritas itu adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat urgensinya atau tingkat kepentingannya. Gitu. Nah, jadi dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sebaiknya membuat yang namanya skala prioritas yang merupakan urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat urgensinya atau berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, jadi ketika kita dihadapkan tadi modal kita terbatas tetapi kebutuhan kita banyak, nah kita harus menyusun mana kebutuhan-kebutuhan yang harus kita dahulukan, kemudian mana kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita tunda pemenuhannya. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan itu tadi dapat terpenuhi dengan baik karena kita sudah menyusun yang namanya skala prioritas. Nah, kemudian apa Bu tujuannya dari pembuatan skala prioritas itu? Kenapa kita harus membuat yang namanya skala prioritas? Nah, di sini Bumi akan menggambarkan tujuan dari penyusunan skala prioritas. Nah, kira-kira apa tujuannya? Kenapa kita harus menyusun dulu daftar kebutuhan dari tingkat urgensinya, dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda pemenuhannya? Kira-kira apa tujuannya? Oke, betul. Agar keuangan terkelola dengan baik. Oke, kemudian ada lagi? Apa tujuannya? Oke, betul. Kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan tujuan kenapa kita harus membuat skala prioritas? Oke, di sini Bu Mi tambahkan ya. Nah, tujuan penyusunan skala prioritas selain agar keuangan terkelola dengan baik, kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik atau dengan tepat. Nah, atau dengan tepat. Kemudian gaya hidup
Nah, itu sesuai dengan budget yang kita miliki. Kemudian ada lagi, tujuannya adalah mampu merencanakan masa depan dengan baik. Nah, ini adalah tujuan kenapa manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya harus menyusun yang namanya skala prioritas. Karena agar keuangan itu bisa terkelola dengan baik. Kita bisa menyisihkan dulu uang untuk kita tabung. Nah, untuk kebutuhan yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Kemudian kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Karena itu tadi kita sudah menyusun kebutuhan yang paling penting dulu yang kita penuhi. Nah, kemudian sampai ke kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita tunda pemenuhannya. Nah, maka kebutuhan yang kita butuhkan tadi itu bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian gaya hidup sesuai budget. Nah, ini jadi kita tidak perlu memaksakan nih, kita tidak perlu memaksakan bahwa segala suatu kebutuhan itu harus yang branded, misal beli baju harus yang branded atau apa. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan gaya hidup sesuai budget itu tadi, harus sesuai dengan budget yang kita miliki dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian mampu merencanakan masa depan dengan baik, karena itu tadi dengan menyusun skala prioritas kita tahu mana kebutuhan-kebutuhan yang harus kita prioritaskan dan mana kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita tunda pemenuhannya. Seperti itu. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu mengenai skala prioritas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jika belum ada pertanyaan, maka tugas kalian selanjutnya yaitu coba kalian susunlah skala prioritas dari kebutuhan-kebutuhan yang kalian butuhkan. Itu tadi ya, baik sebagai pelajar, sebagai seorang anak remaja, sebagai individu, maupun kebutuhan-kebutuhan kelompok. Nah, misal kalian ada juga kebutuhan kelompok. Nah, silakan kalian susun kebutuhan-kebutuhan kalian yang kalian butuhkan selama 1 bulan, kemudian susunlah daftar atau buatlah skala prioritasnya. Nah, kemudian tugas tersebut kalian susun, kemudian kalian upload di Google Classroom ya, nanti akan Bu Umi buat penugasannya di sana, sehingga nanti kalian juga upload jawabannya di sana. Gitu. Nah, oke. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan? Herdika? Oke. Oke, bagus. Kita belajar mengenai, hari ini kita belajar mengenai skala prioritas. Prioritas. Apa itu skala prioritas, Monik? Betul. Urutan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensinya. Kemudian, tadi kita juga belajar mengenai tujuan penyusunan skala prioritas. Nah, apa saja? Laila. Oke, betul. Agar pengelolaan keuangan bisa lebih baik. Kemudian, betul Alia, pemenuhan kebutuhan bisa dipenuhi dengan tepat. Kemudian, gaya hidup sesuai budget, betul. Terakhir tadi, betul. Mampu merencanakan masa depan dengan baik. Oke. Nah, cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai skala prioritas, apa itu skala prioritas dan apa saja tujuannya, kenapa manusia itu harus menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, lalu kalian upload di Google Classroom atau di GC ya, nanti Bu Umi upload juga penugasannya di sana. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar mengenai bab kelangkaan. Nah, silakan kalian persiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Oke?
Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.